Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'duh. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video saya kali ini, saya akan menanggapi sebuah cuplikan video dari Syekh dari Timur Tengah yang namanya tidak asing lagi di kalangan orang Salafi Wahabi, yaitu Shaleh Fauzan. أحسن الله إليكم. هذا منير مصري مقيم في المملكة يقول: ما حكم التوسل بالعلماء والمشايخ والأولياء؟ التوسل بذوات الأشخاص لا يجوز. نعم. وكذلك التوسل بجاههم أو بحقهم هذا لا يجوز وهو بدعة. أما التوسل بدعائهم إذا كانوا حاضرين، إذا كانوا أحياء حاضرين يطلب منهم الدعاء أن يدعوا له، فهذا توسل جائز، وهو توسل بدعاء الصالحين، كما توسل العباس، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في أن يسقي الله المسلمين. فبهذه الشروط أن يتوسل بدعائه، بشرط أن يكون حيا حاضرا يقدر على الدعاء. نعم. Setelah kita sama-sama menyimak video daripada Shaleh Fauzan, rujukannya orang Salafi Wahabi, khususnya Salafi Wahabi yang ada di Indonesia, itu rujukannya Shaleh Fauzan. Syekh Shaleh Fauzan ini mengatakan intinya begini: kalau bertawassul dengan orang dan orangnya hadir, ada begitu, maka itu boleh bertawassul dengan doanya, dengan kekuatan doanya, maka itu boleh, dengan catatan orang yang ditawassul itu hadir, gitu, bukan orang mati katanya. Lalu Syekh Shaleh Fauzan ini memberikan contoh seperti tawassulnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika meminta hujan bertawassul kepada Sayyidina Abbas. Nah, di sini saya akan menanggapi pernyataan Syekh Shaleh Fauzan ini. Yang pertama, dalam kitabnya Ibnu Katsir, di dalam kitab tarikhnya, di juz 7 Sahifah 105, qala al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi, akhbarna Abu Nasr ibn Qatadah wa Abu Bakar al-Farisi qala, mereka berkata, hadatsana Umar ibn Matar, menceritakan kepada kami Umar ibn Matar, hadatsana Ibrahim bin Ali ad-Duhli, mereka bercerita kepada kami Ibrahim ibn Ali, hadatsana Yahya bin Yahya, bercerita kepada kami Yahya bin Yahya, hadatsana Abu Muawiyah, bercerita kepada kami Abu Muawiyah anil A'mash, dari A'mash, an Abi Salih, dari Abi Salih, an Malik, dari Malik, qala, Malik berkata, asaban nasa qahtun fi zamani Umar ibn al-Khattab, di masanya Umar ibn al-Khattab, di masa kepemimpinannya Umar ibn al-Khattab, tertimpa kekeringan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki datang ke kuburannya baginda Nabi. Faqalah, maka laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, istasqillaha li ummatikah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sungguh mereka itu telah rusak. Rusak apanya? Mereka tertimpa kekeringan, karena kasusnya sedang musim kemarau, tanaman mereka banyak yang mati. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mendatangi laki-laki tersebut fil manami, di dalam mimpinya. Faqalah, maka baginda berkata,
Umar fa'akri'hu minnis salam. Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, kamu datang ke Umar, maka sampaikan salam dariku kepadanya. Wa akhbirhum, dan berikan kabar kepada mereka, annahu musqawnah, bahwa sungguhnya mereka itu akan diberi hujan. Wa kullahu, dan katakan kepada Umar, alaika bil kaisah, al-kaisah. Dan katakan kepada Umar, bertindaklah bijaksana, bertindaklah bijaksana. Maka setelah bangun, fa'atar rajulu fa'akhbar Umar faqala ya Rabbi ma alu illa ma ajaztu anhu. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Sayyidina Umar. Faqalah, kemudian berkata, maka laki-laki tersebut memberikan kabar kepada Umar bahwasanya Rasulullah datang dalam mimpinya setelah dia bertawassul kepada Rasulullah untuk meminta hujan kepada Allah. Dan laki-laki tersebut menyampaikan salamnya baginda Nabi kepada Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Faqala ya Rabbi ma alu illa ma ajaztu anhu ya Rabb. Aku tidak melalaikan apapun kecuali apa yang tidak aku mampu ya Rabb. Artinya Sayyidina Umar telah melakukan semuanya kecuali yang tidak dilakukannya adalah apa yang dia tidak mampu, yaitu menurunkan hujan. Semua cara sudah digunakan, kan begitu kata Sayyidina Umar. Ini sahabat yang melakukan ini, sahabat. Di masanya Umar ternyata ada sahabat yang bertawassul kepada Nabi di waktu Nabi sudah wafat. Ini masa sahabat loh. Jadi bagaimana antum syekh? Isyhada ya syekh. Apa ini? Jadi kalau para salafi wahabi menuduh bahwa bertawassul dengan orang yang soleh, dengan para aulia illah, dengan para wali-wali Allah, sedangkan mereka itu telah mati, telah meninggal, tidak boleh, maka itu tidak ada dalilnya, katanya tidak ada dalilnya, segala macam, maka itu dusta. Inilah dalilnya. Ini dalam kitab tarikhnya Ibnu Katsir ada. Jadi silahkan buka, cek sendirilah. Kata Syekh Shalih Fauzan tidak boleh katanya. Bid'ah. Sesat, kan begitu. Karena bid'ah menurut kalian kan tidak dibagi. Bid'ah menurut kalian ya sesat, kan seperti itu. Walaupun kalian menyelisihi imam besar kalian, Syekh Ibnu Taimiyah. Ya sekarang bagaimana mengenai sanad daripada asar tadi? Biasanya kan yang ditanya itu sanadnya. Sahihkah? Dhaifkah, maudhu'kah? Bagaimana sanadnya? Mengenai sanad daripada mengenai asar tadi, wa hadza isnadun sahihun. Kata Ibnu Katsir, sanad daripada asar ini sahihun, sahih. Intaha. Wa hadza iqraru min Ibnu Katsir bi sihhati hadzal hadis. Ini pengakuan Imam Ibnu Katsir bahwasanya hadis ini sahih. Ibnu Katsir. Bukan kata saya, kata Ibnu Katsir. Bukan kata Ustadz Indonesia, kata Ibnu Katsir. Yang sering kalian pakai tafsirnya toh? Itu Imam Ibnu Katsir mengakui bahwa sanad daripada hadis ini adalah sahih. Menurut Imam As-Subuki bahwasanya sahabat yang bertawassul kepada Nabi yang memintakan hujan itu adalah Bilal ibn al-Harith, sahabatnya di masanya Sayyidina Umar. Sekarang bagaimana kitab lainnya? Malik bin Ayyad Maula Umar huwa alladhi yuqalu lahu Malik ad-Dari. Wa sami'a min Abi Bakr as-Siddiq wa ruya an asy-syaikhaini wa Mu'ad wa Abi Ubaidah. Ruya anhu Abu Salih as-Sammani wa ibnahu Aun wa Abdullah ibn Malik wa akhraj al-Bukhari fi at-tarikh min tariq Abi Salih Dhakwan an Malik ad-Dari anna Umar qala fi kuhutil matar ya Rabbi la alu illa ma ajaztu anhu. Wa akhrajahu Ibnu Abi Khaythamah min hadzal wajhi matulan. Kata Imam Bukhari di dalam tarikhnya itu dari jalan
Abi Shalih Dzakwan dari Malik Ad-Dari bahwasanya Sayyidina Umar berkata fi kuhutil matar, di masa yang tidak ada kekosongan hujan, musim kemarau, ya Rabbi la alu illa ma ajastu, saya sudah berupaya illa ma ajastu anhu, kecuali apa yang tidak saya mampu ya Rabb. Akhrajahu Ibnu Abi Khaytham min hadzal wajhi matulan. Qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Abi Khaytham meriwayatkan dari jalan ini, asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Aja rajulun, jadi redaksinya sama dengan yang dalam tarikhnya Imam Ibnu Katsir itu sama. Man ada sedikit perbedaan nanti di bawah. Faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqillaha li ummatika fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Jadi tetap datang ke Rasulullah, ke kuburannya Rasulullah, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, mintakan hujan kepada Allah, begitu. Lalu Rasulullah datang di dalam mimpinya, sama yang dikatakan Rasulullah, i'ti Umar faqul lahu innakum mustasqunah fa'alaikal kafaini qala fabaka Umar. Ketika disampaikan kabar itu, qala fabaka Umar, Sayyidina Umar menangis, wa qala ya Rabbi ma alu illa ma ajastu anhu. Jadi kalau menurut versinya Abi Khaythamah, Sayyidina Umar itu fabaka Umar, Sayyidina Umar menangis lalu berkata wa qala ya Rabbi ma alu illa ma ajastu anhu. Dalam kitab ini juga redaksinya sama, hanya saja di sini ada perbedaan, qala fabaka Umar, Sayyidina Umar menangis. Selanjutnya bagaimana menurut kitab lain? Kalau tadi yang pertama kitabnya Ibnu Katsir dalam tarikhnya, kemudian dalam tarikhnya Imam Bukhari, kemudian yang ketiga menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari Al-Majlid Tsani. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 2 di dalam Kitabul Jum'ah, Babu su'alin nasi al-imama al-istisqa'a idha kuhatu. Bab permintaan manusia kepada imam untuk meminta hujan idza kuhatu, ketika mereka ditimpa musim kemarau, ditimpa kekeringan. Warawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayat Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari. Wa kana khazin Umar qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku fa atar rajulu fil manami faqila lahu i'ti Umar fa atar rajulah. Fa'ata, maka Nabi datang ar-rajul kepada laki-laki tersebut fil manami, di dalam tidurnya, faqila lahu i'ti Umar. Jadi intinya redaksinya sama. Laki-laki tersebut datang bertawassul kepada Nabi, meminta hujan, meminta agar Nabi memintakan hujan kepada Allah. Ya, jadi tawassul itu kan bukan minta kepada Nabi, minta melalui perantara Nabi gitu. Dijadikan perantara. Kenapa ya? Karena Nabi kan begitu. Misalnya datang ke Sunan Ampel, bukan minta kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu dijadikan perantara, dijadikan wasilah kepada Allah. Kenapa ya? Karena kita ini kan orangnya ahli maksiat. Kenapa tidak minta kepada Allah? Lah, kita ini siapa? Bukan kita tidak minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Namun kan masalahnya kan begini. Doa itu kan ada 3 macam doa itu ya. Ya kalau kita paham itu, ya kita tahu. Doa itu, kalau doa bisa saja Allah berikan seketika. Bisa saja doa itu di masa yang akan datang. Atau yang ketiga, pilihan yang ketiga, bisa saja doa itu ditutupkan kepada dosa-dosanya. Kan seperti itu di dalam kitab Bajuri itu. Jadi, kalau orang ahli maksiat seperti kita, ahli dosa seperti kita, minta kepada Allah, tidak langsung
diijabah oleh Allah, mungkin kan ditutupkan kepada dosa. Itu kan. Maka kita datang kepada orang-orang yang memang dekat kepada Allah. Para wali-wali Allah. Dan begitu. Untuk apa? Untuk dijadikan wasilah meminta kepada Allah. Begitu. Jadi itu tawassul namanya. Jadi pahami dulu tawassul itu seperti apa. Bukan kita minta kepada Sunan Ampel, kita minta kepada Syekh Fathul Bari. Tidak. Tidak seperti itu realitanya. Jadi sangat dusta. Kalau dikatakan orang bertawassul itu syirik, apalagi tidak ada dalilnya, itu sangat dusta, sangat bohong. Ya, walaupun yang mengatakan ini adalah seorang syekh rujukan para salafi wahabi. Ini saja dari saya, Anas Tahirur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Bila benar ini murni dari Allah, bila salah ini murni dari kesalahan saya pribadi. Wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.